Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kembali bersama kami di podcast Bumi Pala. Hari-hari terakhir ini kita bisa merasakan, melihat ya, bahwa ada perubahan cuaca. Terkadang panas begitu, lalu kemudian teriknya minta ampun. Nah, inilah yang disebut dengan salah satu ciri telah terjadinya perubahan iklim di negeri kita. Oleh karenanya, hari ini kita telah kehadiran seorang tamu yang sangat begitu istimewa. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Mbak Mas. Gimana, sehat Pak Heru? Sehat. Iya. Perjalanannya sungguh melelahkan ya. Iya, berangkat dari Jakarta itu jam 5 pagi ya. Jam 5 pagi kemarin. Sampai sini jam setengah 3 pagi lagi. Perjalanan jauh. Jauh sekali ya. Baik, ini bersama kami telah hadir Dr. Heru Setioko MM. Beliau adalah Direktur Eksekutif Phil Indonesia. Kita bisa melihat ya beberapa kegiatan yang ada di wilayah kita berkaitan dengan isu-isu udara bersih, pertanian berkelanjutan dan sebagainya. Mungkin mudah-mudahan kita diskusi pada hari ini tidak tidak membuat justru Bapak tambah lelah, tetapi ini tambah bersemangat. Tambah semangat. Tambah semangat. Ya, mungkin kita ingin tahu itu Pak. Sebetulnya Phil Indonesia itu apa sebenarnya? Ya. Phil Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat. Iya. Itu singkatannya itu Farmer Initiative for Ecological Livelihood and Democracy. Jadi mengembangkan inisiatif petani untuk mata pencarian, ekologi dan demokrasi. Berkantor di Jakarta. Dan dulu Phil ini sebagai konsultannya FAO dulu, 12 tahun terkait dengan PHT, pengendalian hama terpadu. Kemudian tahun 2002 itu mau selesai, kemudian tahun 1 Juni 2001 itu kita kembangkan Phil ini untuk meneruskan visi FAO di sana. Nah, kita waktu PAD itu kita bekerja di 12 provinsi termasuk Aceh. Nah, untuk program-program field kita kembangkan di wilayah-wilayah yang sudah kita kenal, kemudian kita tambah ke yang baru. Itu. Nah, kegiatan field itu tidak hanya di bidang pertanian, tetapi juga di agroforestry, kemudian air bersih dan sanitasi, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat, pelatihan-pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Ya, kalau demikian halnya program dan kegiatan yang dilakukan sekarang itu apa? Nah, program yang kita kembangkan sekarang ini namanya Clean Air Indonesia atau Udara Bersih Indonesia. Udara Bersih Indonesia. Nah, Udara Bersih Indonesia ini kita kembangkan di 8 provinsi. Ya. Jadi di Aceh, kemudian Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, kemudian di Kalimantan ada Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Nah, program udara bersih ini sebenarnya fokusnya adalah bertani tanpa membakar. Tetapi juga bertani dengan melindungi ekosistem yang ada di tempat. Saya kira program udara bersih itu ada kaitannya dengan setiap tahunnya kita memproduksi udara, asap, dan mengekspor asap gitu. Rupanya bukan. Iya, bukan. Jadi dulu itu program ini dikembangkan karena ada kebakaran besar di 2019. Iya, 2019. Nah, kemudian
saat itu kebakaran di mana-mana dan mengganggu negara lain di Singapura, Malaysia. Terus apa yang bisa kita lakukan menyumbang pengetahuan dan keterampilan untuk mengurangi kebakaran itu. Kemudian kita kembangkan program Udara Bersih Indonesia atau pertanian udara bersih. Kita latihkan ke petani, ke masyarakat. Nah, sekarang kita sudah punya sekitar 854 kader di 8 provinsi dan kita sudah melatih sebanyak 11.000 petani. Dan program-program ini kita sebarkan melalui media sosial, sudah menjangkau 285.000 petani. Itu sesuatu yang luar biasa. Iya. Jadi selain petani sendiri, siapa saja yang terlibat dalam program dan kegiatan-kegiatan Field Indonesia selama ini? Ya, yang terlibat NGO, selain petani ada NGO, kemudian ada pemerintah. Pemerintah itu di bawah KLHK sama Kementerian Pertanian, itu kita libatkan bersama-sama. Kemudian ada IPB. IPB itu Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, itu Profesor Bambang untuk memonitor hotspot yang ada di Indonesia dan juga memberikan award kepada Manggala Agni dan sebagainya. Orang yang terlibat di dalam penanggulangan kebakaran di masyarakat. Terus juga di luar negeri kita bekerja sama dengan Influence at Work. Karena ini pengen merubah perilaku. Bagaimana merubah perilaku petani dari membakar menjadi tidak membakar. Kita butuh orang ahli yang bagaimana merubah itu. Kemudian yang paling penting ada donor ini dari Hong Kong, Earth Care. Ini yang membiayai semua kegiatan. Kalau di Aceh sendiri, keberadaan Field tersebar di beberapa kabupaten, Pak? Ya, di Aceh itu ada di 3 kabupaten ya. Kabupaten ada Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat ya. Di 3 itu dan masing-masing ada 10 desa. Jadi ada 30 desa. 30 desa ya. Di Aceh. Ya. Dari program Udara Bersih Indonesia ini, yang Bapak lihat sudah ada nggak pengaruhnya di masyarakat dampingannya itu yang 30 desa ini? Wah, pengaruhnya luar biasa. Dari sisi produksi itu meningkat ya, ringnya itu 3,3 sampai 75% produktivitasnya. Kemudian selain itu juga air itu bisa disimpan di tanah karena menggunakan organik mulsa tanpa olah tanah. Nah, kemudian bisa menjaga organisme yang ada di tanah bisa hidup dengan baik. Kemudian bisa menjaga kesuburan tanah. Karena di Udara Bersih Indonesia itu menggunakan beberapa teknik. Teknik satu mulsa tanpa olah tanah. Nah, kenapa mulsa tanpa olah tanah itu bisa meningkatkan produktivitas? Kita belajar dari alam. Hutan itu tidak dicangkul, itu tumbuh subur, lebat. Kenapa yang diolah tidak bisa tumbuh subur tanpa ada asupan input gitu ya. Nah, kemudian kita coba kalau di hutan itu mulsanya ditutup dengan daun-daun yang runtuh, seresah itu. Nah, kalau di pertanian kita gunakan seresah pertanian. Misalnya di padi ada jerami, kita tutupkan sehingga dia bisa melindungi tanah. Apalagi sekarang itu perubahan iklim semakin buruk, semakin nyata. Di Jawa aja, di Bojonegoro itu meningkat sampai 43 sampai 45 derajat bulan ini. Ini pengaruhnya luar biasa, tanah menjadi retak-retak gitu. Di Sumatera Barat kita lihat ada tanah yang pakai mulsa dengan tanah yang tidak. Yang tidak itu pecah.
retak gitu. Yang mulsa itu tidak. Jadi dari sisi tanahnya itu sudah kelihatan sekali ketika kita foto, kita jejerkan gitu ya. Itu, nah itu salah satu teknik ya, ada mulsa tanpa olah tanah. Kemudian ada yang kedua hugelkultur. Hugelkultur itu apa namanya? Kita menggunakan batang pohon untuk pupuk juga. Jadi kita tutup tanah, kita tutup pakai mulsa, baru kita tanam. Ya, setelah membusuk nanti jadi pupuk ya? Iya, jadi pupuk, karena di sana banyak pupuknya. Betul. Kemudian juga membuat kompos melalui ayam. Jadi nggak perlu membuat kompos sendiri kan. Selesai itu ditaruh di kandang ayam, dia udah bolak-balik sendiri kan. Sifatnya ayam kan menceker-ceker gitu, dia membalik itu. Dan itu sudah campur dengan kotoran ayam itu. Nah, dalam 2-3 bulan sudah menjadi pupuk. Selain dapat pupuk, dapat telurnya juga. Kemudian juga membuat pupuk daun dengan cangkang telur. Jadi konsumsi telur itu di rumah tangga kan hampir per bulan bisa 1 kilo lebih. Nah itu nggak dibuang, tapi itu dibuat pupuk. Dicampur juga, kemudian difermentasi jadi pupuk daun. Ada tekniknya itu? Ada tekniknya. Pupuk tidak hanya bisa melalui tanah, tetapi juga bisa melalui daun. Kita semprotkan, dia bisa masuk juga. Nah itu Pak, itu teknik-teknik pertanian udara bersih. Dari sekian yang dilakukan teknik-teknik tadi Pak, yang telah dicapai dari program dan kegiatan berkaitan dengan pertanian berkelanjutan, artinya konsepnya itu diadopsi, kemudian dikembangkan, itu ada nggak Pak? Ada. Sebenarnya ini hasil dari dari ide, kemudian kita coba di Indonesia. Betul. Modelnya bagaimana. Nah kemudian dari model itu kemudian kita sesuaikan dengan kondisi lokal. Misalnya ada apa sih di petani di daerah tertentu itu. Misalnya di Aceh itu ada padi ya, kita menggunakan selesa padi. Kemudian ada di Lampung menggunakan jagung, ya kita tutup dengan batang jagung. Kemudian di Riau itu menggunakan jangkos sawit ya? Ya, jangkos sawit ditutupkan gitu. Jadi udah disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kita tidak paksakan, oh ini harus pakai ini, enggak. Tapi apa yang ada di sana itu bisa dimanfaatkan. Itu Pak. Nah, kalau diadopsi sudah, kalau perilaku itu di masyarakat ada nggak terjadi perubahannya Pak? Misalnya tidak membakar lagi yang seperti Bapak sampaikan tadi. Yang sudah kita dampingi itu hampir mayoritas berubah. Hampir semuanya berubah. Nah, ada juga yang lewat YouTube lihat kemudian berubah juga. Gitu ya. Terus ada yang diundang beberapa kelompok, dia datang lihat saja itu berubah juga. Kemudian kita coba pilot project di Sumatera Barat itu kita latih PPL. PPL juga sekarang kembangkan juga bagus-bagus juga hasilnya. Nah sehingga kita sebenarnya sudah dalam tingkat yang yakin bahwa program ini bagus. Nah makanya gubernur itu di Sumatera Barat ini cocok dengan visi kita katanya. Nah, mungkin tidak hanya di Sumatera Barat, artinya di semua wilayah termasuk Aceh ini cocok juga gitu, karena laporan dari fasilitator provinsi Pak Marjuki hasilnya bagus. Kemudian responnya juga bagus. Ya, ini luar biasa. Kemudian program dan kegiatan FIL ini ada nggak kaitannya dengan pengelolaan sampah? Karena begini Pak, ini sampah ini menjadi isu penting hari ini ya. Terutama dengan sampah-sampah plastik. Jadi di masyarakat ada nggak intervensi dari program dan kegiatan? Oh begini loh, cara pengelolaan sampah, pengolahannya seperti ini gitu. Ada secara khusus. Ini barangkali berkaitan dengan isu yang sedang kita hadapi di sini. Iya. Kalau yang terkait dengan pertanian udara bersih, itu yang tidak di pertanian. Kalau sampah pertanian kita pakai mulsa. Nah, sampah di
pekarangan Iya. di rumah, itu dibuat hugel kultur tadi, ditutupkan, kemudian ditanam sayur. Nah, sayur ini bisa mengurangi pengeluaran ibu-ibu itu. Iya, Itu iya, 500 sampai 700 ribu per bulannya. Jadi itu. Kemudian kalau di luar program udara bersih, kita dulu ada. Jadi untuk bagaimana mengelola sampah. betul. Kita pisah yang Betul. plastik, yang bisa Organik. diolah, tidak diolah, yang organik, kemudian yang kimia. Kemudian kita juga kerjasama dengan pengepul, artinya kita jual kemana itu. Kemudian ada simpan pinjam dari kelompok itu ada dulu. Semacam bank sampah lah Pak ya? Ya, kayak bank sampah. Iya, iya, iya. Ya, kemudian berkaitan dengan kegiatan program ini, ada nggak kegiatan yang sifatnya itu Pak, pengelolaan berbasis DAS, daerah aliran sungai? Kalau sebenarnya tidak ini ya, Langsung sana tidak terkait dengan itu. Tapi kita pernah ada yang pertanian seperti itu, pengelolaan berbasis DAS. Sekarang kita punya. Jadi di Solok, Sumatera Barat itu kita tanam 20.000 kopi di DAS. Di DAS. Di DAS Sumani untuk pengelolaan DAS. Nah, itu banyak hal selain peningkatan ekonomi, tetap juga untuk konservasi dan itu bagian dari belajar ini nih, belajar bagaimana melakukan konservasi. Betul. Nah, itu ada, tapi itu didanai oleh Danone. Iya. Dari semua provinsi, kemudian kabupaten kota di mana program dan kegiatan Fail Indonesia itu dilaksanakan, ada nggak di Aceh khususnya yang spesifik Pak, yang ditemukan begitu berkaitan dengan pertanian berkelanjutan itu, yang tentu saja dengan kearifan lokal, kearifan tradisional yang bisa dikolaborasi dengan program, sehingga itu hasilnya itu, ini loh hasil yang temuan dari Fail, bisa diadopsi di tempat lain atau bagaimana begitu Pak? Kemarin itu ada laporan dari Aceh tentang keong mas, masalah keong mas. Iya. Dulu keong mas itu kan naik ke tanaman. Iya, betul. Nah, dengan adanya udara bersih ini, pertanian udara bersih ini kan dia menggunakan bedengan-bedengan. Nah, airnya di antara bedengan itu. Betul. Nah, keong mas itu tidak naik, tidak menyerang tanaman. Jadi ada di situ di air. Nah, itu dari Aceh. Yang lainnya nggak ada itu, spesifik. Jadi bisa mengatasi ini masalah keong mas. Itu yang spesifik. Kalau di Aceh juga dikenal dengan kenenong Pak. Jadi kalau kenenong itu sebuah budaya. Jadi pada hari bulan ini itu menanam. Hari bulan ini kita sudah pembersihan. Seterusnya hari bulannya dilihat sampai dengan panennya. Biasanya kalau di tradisi di Aceh itu, kalau pas dengan kenenongnya itu, maka dia akan terbebas dari hama dan penyakit. Oh gitu. Hasilnya itu lebih maksimal dan sebagainya. Berarti itu menggunakan jadwal tanam itu Pak ya? Jadwal tanam. Itu di pertanian tuh lebih banyak tahu. Kita pernah didanai oleh Bappenas. Bagaimana mengatasi perubahan iklim ini? Kan di Sulawesi Selatan itu ada tanam hanya 2 kali karena kering. Betul. Nah, terus kita minta petani itu mengamati perubahan hujan. Betul. Hujannya itu mulai kapan. Nah, kemudian tanamnya itu kita majukan. Pas tanaman agak besar, pas butuh air, ada hujan. Nah, sehingga bisa tanam 3 kali. Yang di tengah itu, yang dulu bero, nggak ditanam. Kemudian ditanam dengan jagung atau kacang hijau.
Kacang hijau disebar itu kan dia langsung tumbuh dengan bagus. Betul. Dan dia menutup tanah juga. Betul. Nah, sehingga tanahnya bagus juga. Ya, itu barangkali yang kami sampaikan tadi itu adalah kearifan lokal yang ada. Karena begini, kita memang tidak bisa menghentikan perubahan cuaca ini, Pak. Ya. Artinya kita tidak bisa intensitas hujan kita kurangi, tidak bisa. Belum Ya. ada teknologi seperti Ya. itu. Sekarang hujan, besok belum ada teknologi kita. Nah, oleh karenanya ini kan berdampak terhadap produksi petani masyarakat. Produktivitasnya juga menurun begitu ya. Ini akhir-akhir ini kan kita sudah ada isu banyak warga kita yang makan beras plastik dan sebagainya kan, ini tantangan kita nih kan. Iya. Kita berharap bahwa produksi beras dalam negeri itu setidaknya bisa mencukupi untuk kebutuhan kita di dalam negeri. Gitu. Kira-kira ini yang terakhir ini, kalau kiat-kiat apa yang harus kita lakukan sehingga masyarakat kita itu tetap produktif dengan lahan-lahan mereka, Pak, dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Iya. Satu, kita harus menanam 3 kali dalam 1 tahun, apapun tanamannya. Jadi bisa padi palawija padi atau padi palawija palawija, tergantung pada lokasinya. Kemudian yang kedua, diversifikasi pangan ya. Jadi tidak hanya padi gitu, tapi yang lainnya yang itu potensi lokal, talas atau singkong, itu bisa dikembangkan sehingga makanan itu cukup. Karena kalau tidak, itu kurang dan terus menjadi ladang bisnis kan. Orang impor. Jadi itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita memang harus membaca situasi supaya kita bisa menanam dengan baik. Karena kita tidak bisa mencegah terjadinya perubahan iklim. Kayak kita di ruangan, kalau dingin kita pakai jaket gitu kan. Jadi beradaptasinya seperti itu. Nah, sekarang kondisi panas, apa yang bisa kita lakukan dengan adanya perubahan iklim? Nah, salah satu yang diberikan oleh Udara Bersih Indonesia adalah kau pakai mulsa, kayak pakai topi kan, pakai topi. Jadi kalau tanah itu sejuk, tanaman bagus, ini bagus. Mikroorganisme yang ada di tanah itu bagus. Tanah jadi subur. Baik, barangkali Bapak ingin memberikan closing statement. Ya, oke. Jadi closing statementnya ini. Jadi mari kita jaga sungai kita, laut kita, kemudian pertanian kita dan lingkungan rumah tangga kita dan ancaman terhadap bencana ekologi. Kemudian satu lagi, ayo merubah sampah menjadi berguna dan memiliki nilai termasuk ekonomi. mulsa tadi itu sampah juga. Termasuk sampah juga. Baik, demikian pertemuan kita dengan Pak Heru Setioko, Direktur Eksekutif File Indonesia. Namun saya sempat mencatat juga nih beberapa catatan penting dari pertemuan kita. Yang pertama adalah pertanian berkelanjutan dengan pendekatan efisiensi penggunaan sumber daya menjadi jawaban atas tantangan perubahan iklim yang terjadi saat ini. Gitu. Kemudian kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan sumber daya alam akan meminimalkan dampak bencana yang akan terjadi. Jadi ada perubahan perilaku dan sebagainya. Kemudian pendekatan program dan kegiatan melalui pendekatan pengelolaan sumber daya alam secara bijak, arif, dan adil menjadi syarat mutlak dalam pembangunan yang berkelanjutan. Satu lagi Pak. Satu lagi. Jadi bahwa pertanian udara bersih itu mudah, murah, dan bisa meningkatkan produksi.
Demikian pertemuan kita dengan Bapak Dr. Heru Setioko, MM, Direktur Eksekutif File Indonesia. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.